Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah atau Al-Ham merupakan surah pertama dalam Al-Quran yang diberi julukan Ummu Al-Kitab atau Induk Al-Quran. Surah ini termasuk di antara surah-surah Makkiyah dan menempati juz pertama Al-Quran, walaupun urutannya berada di awal surah. Surat Al-Fatihah bukan surat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali. Sekali waktu permulaan Bitsah di Mekah dan sekali waktu terjadi ketika perubahan kiblat di Madinah. Atas dasar ini, surah ini juga disebut sebagai Matsani yang diturunkan sebanyak 2 kali. Namun karena secara resmi untuk pertama kalinya diturunkan di Mekah, maka surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah. Berdasarkan urutan mushaf, surah ini adalah surah pertama dan berdasarkan urutan pewahyuan termasuk sebagai surah kelima dan merupakan surah sempurna yang pertama kali turun. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat, 29 kata, dan 143 jumlah huruf. Surah ini dari sisi lafaz dan isi tergolong sebagai surat pendek Al-Quran atau yang disebut mufassalan. Berdasarkan beberapa riwayat, meski surah ini pendek, namun memiliki kandungan yang besar dan agung sehingga disebut sebagai Ummu Al-Kitab dan asas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah ini dapat dibagi kepada 2 bagian. Satu bagian berbicara tentang puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagian lain berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan hamba. Berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi surah Al-Ham di antara aku dan hambaku, separuh darinya untukku dan separuh lagi untuk hambaku." 3 ayat pertama surah ini diawali dengan memuji Allah, Alhamdulillah, dan menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan seru sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Dialah yang menguasai hari pembalasan.
Sedangkan 3 ayat terakhir merupakan separuh bagian hamba, dimulai dengan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kemudian memohon untuk menunjukkan siratal mustaqim atau jalan yang lurus, yakni jalan yang telah diberikan nikmat. Nama asli surah ini adalah Fatihah Alkitab atau pembuka surah-surah. Dinamakan Al-Fatihah lantaran letaknya berada pada urutan pertama dari 114 surah dalam Al-Quran. Para ulama bersepakat bahwa surat yang diturunkan lengkap ini merupakan intisari dari seluruh kandungan Al-Quran yang kemudian dirinci oleh surah-surah sesudahnya. Surah ini adalah surah sempurna yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nilai kemuliaan surah ini, maka terdapat kurang lebih 20 nama untuk surat Al-Fatihah, dan beberapanya yang paling masyhur diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Alham atau puji-pujian. Berdasarkan sabda Rasulullah, aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman bahwa hambaku telah memujiku. Nama yang kedua adalah Ummu Al-Quran atau induk Al-Quran. Yang ketiga, Sabu Al-Matsani, 7 ayat yang dibaca 2 kali dalam sholat. Dalam sebuah riwayat, suatu hari aku sholat sunnah, tiba-tiba Nabi SAW memanggilku dan aku tidak menjawabnya. Setelah selesai sholat, aku berkata, "Wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat." Kemudian beliau menjawab, "Bukankah Allah telah berfirman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika memanggil kalian," seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kuajarkan padamu surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini?" Lalu beliau menggandeng tanganku dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah sesungguhnya engkau telah mengatakan bahwa akan mengajarkan kepadaku sebuah surat Al-Quran yang paling agung?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Sabul Matsani dan Al-Quranul Azim yang diturunkan kepadaku." Hadis riwayat Bukhari. Disclaimer dulu ya, jangan salah paham tentang kisah ini. Riwayat hadis di atas menunjukkan bolehnya Rasulullah SAW memanggil orang yang sedang sholat sunnah, dan ini merupakan salah satu kekhususan beliau di saat hidup, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24. Begitu pula seorang ibu berhak memanggil anaknya yang sedang sholat sunnah, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim yang menceritakan sebuah kisah seorang ahli ibadah yang dipanggil ibunya saat sholat sunnah namun tidak memenuhi panggilannya, lalu ia ditimpa cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musaddad dan Ali ibnul Madini, keduanya dari Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dengan lafaz yang sama. Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ini pada bagian lain dalam tafsirnya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari berbagai jalur melalui Syu'bah dalam lafaz yang sama.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai secara bersamaan dari Abu Amr Husain ibnu Hurais, dari Al-Fadl ibnu Musa, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubay ibnu Ka'ab yang menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak pula di dalam kitab Injil, hal yang semisal Ummul Quran. Ia adalah as-sab'ul masani dan ia terbagi antara aku, Allah, dan hambaku menjadi 2 bagian. Nama lain dari surah Al-Fatihah yang keempat adalah Kanz atau Khasanah. Nama yang kelima adalah Asas, yang keenam adalah Munajat, Sifa, atau yang berarti menyembuhkan, seperti yang disebutkan di dalam sebuah riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu, yaitu Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah adalah obat penawar bagi segala jenis racun. Yang ketujuh adalah doa kafiyah atau yang berarti mencukupi, karena surah Al-Fatihah sendiri sudah cukup tanpa surah yang lainnya, sedangkan surah lainnya tidak mencukupi tanpa surah Al-Fatihah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis mursal di bawah ini, yaitu Ummul Quran merupakan pengganti dari surah yang lainnya, sedangkan surah lainnya tidak dapat dijadikan sebagai pengganti. Nama lain yang kedelapan adalah wafiyah atau yang sempurna, dan yang terakhir yang paling populer nomor 9 adalah ruqyah atau pelindung. Seperti yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id yang sahih pada saat beliau membacakannya untuk mengobati seorang laki-laki yang tersengat kalajengking. Kisahnya begini. Suatu hari sekelompok sahabat Nabi melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah kampung kabilah Arab. Mereka bertamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Dan tiba-tiba kepala kampung tersengat binatang berpisah, yaitu kalajengking. Penduduk kampung berusaha untuk mengobati dengan segala cara, namun tidak berhasil. Dan ada di antara mereka yang usul, andaikan kalian mendatangi sekelompok orang yang baru saja tiba tadi, siapa tahu ada di antara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu kemudian mereka pun mendatangi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai bapak-bapak, pembesar kami tersengat binatang berbisa dan kami telah berusaha dengan segala cara untuk mengobatinya, namun sama sekali tidak bermanfaat. Apakah ada di antara kalian yang memiliki sesuatu? Kemudian sebagian sahabat menjawab, ya, demi Allah, saya bisa mengobati. Namun kami telah bertamu, tapi kalian enggan menjamu kami. Saya tidak akan mengobatinya, kecuali setelah kalian berjanji akan memberikan upah. Kemudian mereka pun bersepakat untuk memberi beberapa ekor kambing. Lalu sahabat tadi menghembuskan nafas beserta sedikit ludah dari mulutnya dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Detik itu juga si kepala kampung bangkit dan bisa berjalan seolah-olah tidak terkena apapun. Kemudian penduduk kampung pun memenuhi janjinya untuk memberi upah beberapa ekor kambing. Lalu sebagian sahabat berkata, kita harus membagi kambing tersebut. Namun orang yang meruqyah menjawab, jangan lakukan dulu sebelum kita mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian ini. Lalu kita lihat apa yang diputuskan Rasulullah. Kemudian mereka berbondong-bondong menemui Rasulullah dan sesampainya di depan Rasulullah mereka bercerita. Beliau pun bersabda, dari manakah engkau mengetahui bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah atau obat? Apa yang kalian lakukan benar. Bagikan kambing tersebut dan beri aku bagian. Hadis riwayat Bukhari.
Asbabun Nuzul surah Al-Fatihah diceritakan oleh Al-Hafiz Abu Saibah dalam sebuah kitab Al-Musannaf, dan Al-Imam Abu Nuaim dan Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, serta As-Salabi dan Imam Al-Wahidi dari hadits Amr bin Surahil. Menurut keterangan kitab-kitab tersebut, asbabun nuzulnya berkaitan dengan momen ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro. Dikisahkan Rasulullah menerima wahyu pertama. Kemudian beliau mengabarkan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu an. Kemudian beliau pun diajak oleh istrinya untuk menemui Waraqah. Di sana kemudian Rasulullah mulai menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah. Rasulullah bercerita bahwa ketika beliau tengah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Rasul berkata begini, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Mendengar suara itu pun aku lari. Kemudian Waraqah menjawab, "Jangan engkau berbuat begitu. Jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuruti perkataan Waraqah hingga beliau kembali menemuinya dan bercerita. Datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu. "Ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin," sehingga sampai kepada waladhdallin. Ternyata suara yang sempat didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah wahyu surah Al-Fatihah ayat pertama sampai ke-7. Riwayat ini menjadi bukti bahwa surah Al-Fatihah termasuk dalam surat Makkiyah. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi menjelaskan surah Al-Fatihah turun setelah surat Al-Hijr, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ke-87, "Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Riwayat lain, surah Al-Fatihah sendiri dapat dipahami dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang surah ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sekaligus sahabatnya, surah Al-Fatihah turun di Mekah dari pembendaharaan di bawah Ars. Riwayat lain menyebutkan Amr bin Salih bertutur kepada kami, "Ayahku bertutur kepadaku dari Al-Kalbi, dari Abu Salih, dari Ibnu Amas." Ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam." Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, "Semoga Allah menghancurkan mulutmu," atau kalimat senada yang mengejek atau mencemooh. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran kepada beliau, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Matsani, atau 7 kalimat pujian yang diulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku." Namun ada juga pendapat lain dari Abu Hurairah, Mujahid, Atta ibnu Yasar, dan Az-Zuhri yang menyebutkan surah ini merupakan golongan Madaniyah. Artinya surah Al-Fatihah diturunkan di kota Madinah. Ada pula yang mengatakan surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali, pertama di kota Mekah, lalu yang kedua di kota Madinah.
Di antara perbedaan pendapat tersebut, ahli tafsir Ibnu Katsir ad-Dimashqi mengatakan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat surah Al-Fatihah turun di kota Mekah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya ketika beliau masih di kota Mekah dan sudah wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Surah Al-Fatihah dibaca pada sholat-sholat wajib dan sunnah. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa sholat tanpa surah ini tidak dihitung sebagai sholat. Surah ini merupakan surah Al-Quran yang paling banyak memiliki keutamaan. Dalam hadis dinyatakan bahwa sholat yang tidak disertai Al-Fatihah adalah sholat yang buntung atau tidak sempurna. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sholat tanpa membaca Quran di dalamnya, maka sholatnya cacat. Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, hal tersebut tidak berlaku bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang tidak hafal Al-Fatihah diperintahkan membaca Maha Suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Dalam pelaksanaan sholat, Al-Fatihah dibaca setelah pembacaan doa iftitah dan dilanjutkan dengan amin, dan kemudian membaca ayat atau surah Al-Quran pada rakaat tertentu. Al-Fatihah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat harus diiringi dengan ayat atau surah lain dalam Al-Quran. Sedangkan pada rakaat ketiga hingga keempat hanya Al-Fatihah saja yang dibaca. Pembacaan Al-Fatihah dan surah-surah lain dalam sholat ada yang dibacanya keras dan ada yang dibaca dengan suara lirih. Hal ini tergantung dari sholat apa yang sedang dijalankan dan urutan rakaat dalam sholatnya. Sholat yang melirihkan seluruh bacaannya termasuk Al-Fatihah dan surat-surat lainnya dari awal hingga akhir sholat disebut sholat sir atau sholat yang membaca tanpa suara. Sholat sir contohnya adalah sholat zuhur dan sholat asar, di mana seluruh bacaan sholat dalam sholat itu dipelankan atau dilirihkan. Selain sholat sir, terdapat pula sholat jahar, yaitu sholat yang membaca dengan suara keras. Salat jahar contohnya salat subuh, salat maghrib, dan salat isya. Dalam salat jahar yang berjamaah, Al-Fatihah dan surah-surah lainnya dibaca dengan keras oleh imam salat. Sedangkan pada saat itu makmum tidak diperbolehkan mengikuti bacaan imam karena dapat mengganggu bacaan imam dan hanya untuk mendengarkan. Pada akhirnya, imam 4 mazhab Sunni terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sholat tidak sah bila tidak membaca basmalah, karena basmalah adalah kalimat suci yang diucapkan oleh Allah sendiri dalam surah Al-Fatihah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah tidak pernah diucapkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Hal ini dianggap bersifat makruh, tidak kena dosa, tapi juga tidak dapat pahala. Kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyetujui mazhab Maliki bahwa basmalah tidak pernah diucapkan Allah dalam surah Al-Fatihah. Namun mereka mengambil posisi tengah, tepatnya ambigu ya, dengan cara mengucapkan bismillah secara pelan-pelan saja. Kandungan utama surah Al-Fatihah adalah tauhid, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah, permintaan pertolongan, dan permohonan petunjuk dari Allah. Dalam surah ini dijelaskan tentang sifat-sifat Allah,
sifat-sifat dan ciri-ciri hamba yang soleh, penjelas masalah hidayah dan jalan lurus dalam bentuk doa, serta ekspresi penolakan atas penyimpangan dan penyelewengan. Surat ini juga menyinggung hari pembalasan. Hal itu ditujukan agar hambanya dapat memohon dan merendahkan diri kepadanya. Untuk itu surah Al-Fatihah juga disebut mengusung dua isi utama, yakni targhib atau anjuran dan tarhib atau peringatan. Targhib dalam bentuk anjuran itu mengarahkan manusia untuk mengerjakan amal soleh, dan tarhib atau peringatan dalam mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dan khasiat surah Al-Fatihah. Banyak riwayat terkait keutamaan dan urgensi surah ini. Berdasarkan sebuah riwayat, Jibril memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa turunnya surah ini menyebabkan tidak turunnya azab atas umat muslim. Dan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa pembacaan surah ini dapat menyembuhkan setiap penyakit. Dan Imam Ali meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa surah Al-Fatihah termasuk di antara harta berharga ars ilahi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan itu kepada nabinya, dan ia tidak mengikutkan seorang nabi pun di dalamnya kecuali pada bismillah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Barang siapa membaca surah ini dengan meyakininya, mencintainya, dan mengikuti Muhammad SAW dan keluarga sucinya, niscaya akan dibalas dengan kebaikan dari setiap hurufnya, yang mana kebaikan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dan Imam Nasai di dalam kitab Sunannya telah meriwayatkan dari hadis Abul Ahwas Salam ibnu Salim, dari Aman ibnu Zuraik, dari Abdullah ibnu Isa ibnu Abdurrahman ibnu Abu Layla, dan Said ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang menceritakan, tatkala suatu saat Jibril duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah atas. Jibril pun mendongakkan kepalanya seraya berkata, "Itu adalah suara salah satu pintu langit yang baru dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sebelumnya." Lalu keluarlah dari pintu itu seorang malaikat. Jibril kembali berkata, "Ini adalah malaikat yang akan turun ke bumi. Tidak pernah turun kecuali hari ini." Sesampainya di depan Rasulullah SAW, malaikat tersebut mengucapkan salam seraya berkata, "Aku membawa kabar gembira berupa dua cahaya yang dikaruniakan kepadamu. Tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Fatihatul Kitab dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya yang berisi permohonan, melainkan engkau akan dikaruniai apa yang engkau mohon." Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain dijelaskan, pahala dalam membaca surah Al-Fatihah sepadan dengan pahala membaca 2/3 Al-Quran, dan pahala bersedekah kepada seluruh orang-orang yang beriman. Imam Ja'far Shadiq berkenaan dengan surah Al-Fatihah juga bersabda, "Barang siapa yang membacanya, niscaya Allah membuka jalan baginya menuju kebaikan dunia dan akhirat." Kemudian ia juga mengatakan bahwa nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi-bagi dalam surah ini. Terkait pengaruh pembacaan surah Al-Fatihah, dimuat dalam riwayat bahwa surah ini dapat menyembuhkan setiap penyakit, dan jika dibacakan
70 kali kepada orang yang mati, lalu ruhnya kembali lagi, maka itu bukanlah hal yang perlu diherankan jika Allah berkehendak. Wallahu a'lam bishawab. Sekian bahasan kita tentang surah Al-Fatihah kali ini. Jangan lupa subscribe, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.